Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Teman Hayalan. Dan langsung saja seperti apa kisahnya. Sudah lama sekali saat itu aku tidak memiliki teman karena pekerjaan ayahku yang sering dipindah tugaskan sehingga tidak sempat memiliki teman satupun. Ditambah lingkungan kerja ayahku yang penuh kesibukan orang dewasa. Semenjak kecil aku hidup tanpa teman. Hanya mainan mobil-mobilan dan mainan Power Rangerku yang selalu mendampingi setiap hari. Bahkan saat TK pun aku tidak pernah dekat dengan teman-teman sekelasku yang lain. Bisa dibilang tidak bisa bersosialisasi. Aku ingat aku belajar menulis huruf A. Tulisanku agak berbeda seperti tulisan A di komputer. Biasanya anak-anak lain menulis huruf A itu bulat dan lalu ada sedikit ekornya di atasnya. Aku sering ditertawakan oleh dua anak perempuan. Namun ada satu anak perempuan yang suka membelaku. Dia sering mendekatiku, seperti mengajak bermain saat istirahat, ataupun mengajak makan bersama anak-anak yang lain. Anehnya, aku selalu merasa takut bila dia ada, ataupun ada orang yang mendekatiku. Mungkin itu kelainan yang kualami saat kecil, karena sudah terbiasa sendiri mungkin. Suatu malam aku bermimpi, aneh sekali. Aku terbangun di dunia yang semua berwarna putih. Aku berjalan setapak demi setapak menyusuri jalan yang tak tahu di mana ujungnya. Tak lama aku melihat sebuah bangunan mirip gereja dan kerumunan orang yang berbaris rapi, seperti mengelilingi sesuatu. Semua berbaju hitam. Wajah mereka seperti tak biasa dilihat hingga aku tak tahu wajah mereka persis seperti apa. Wajah mereka seperti tak bisa dilihat hingga aku tak tahu wajah mereka persis seperti apa. Aku mendekat, membayar rasa penasaranku. Terlihat di tengah kerumunan itu seorang anak perempuan yang umurnya mungkin sekitaran seumurku, sedang menangis. Wajahnya putih, lucu, dan pipinya bulat. Saat aku mendekati anak itu mulai dijauhi kerumunan orang tadi. Dan kerumunan tadi mundur hingga berada di belakangku sekitar 2 meter. Aku tak tahu pasnya, namun itu hanya perkiraan. Ketika aku makin mendekati anak itu, dia hanya menatap kosong kepadaku. Aku pun tak mengerti kenapa ia memberi tatapan itu. Sayup-sayup terdengar suara. Kesini nak, kesini nak, kesini nak. Aku yang seolah tak tahu apa-apa lari meninggalkan anak itu karena takut mendengar suara itu. Semakin menjauh aku meninggalkan kerumunan itu, semakin besar pula suara yang kudengar. Tak lama aku menoleh ke belakang. Kerumunan orang tadi mendekat cepat sekali. Aku sempat hampir menangis karena takut. Tiba-tiba anak kecil tadi ada di depanku dan berkata, "Aku dan dia bukan anak yang kalian cari. Pergilah." Aslinya suara anak dan orang-orang tadi berbahasa Sunda sopan. Lalu mereka berhenti dan memudar, menghilang tak tahu kemana. Aku yang takjub akan hal itu hanya terdiam. Lalu anak perempuan yang tadi pun tiba-tiba berbalik dan tetap menatap kosong kepadaku. Namun saat aku ketakutan, dia mulai memberiku senyum manis dan mulai memudar seperti kerumunan tadi. Dan tak lama, dunia yang putih tadi berubah jadi suasana kamarku yang di kanan kiriku terlelap kedua orang tuaku. Aku pun ingin pergi ke WC dan membangunkan ayahku. Ibu biasanya kubangunkan, namun ayahku langsung bangun dan mengantarku karena waktu itu ibuku sedang hamil adikku. Saat aku berjalan melewati dapur, tiba-tiba di pojok meja makan ada anak kecil tadi yang ada dalam mimpi
dan senyum kepadaku. Aku pun balas memberikan senyum dan berkata, ayahku, "Yah, itu ada anak kecil di meja." Ayahku pun menggaruk kepala. "Anak kecil yang mana, Dek? Masih ngelindur kamu mah." Aku pun menunjuk-nunjuk. Namun saat itu ayahku menyuruhku lekas ke WC dan kembali tidur. Mungkin itulah pertama kali aku merasa tidak kesepian dan berani apabila aku melihat seseorang yang mendekatiku. 1 minggu pagi, aku terbangun seperti biasa dan langsung menyalakan TV untuk menonton film Power Ranger kesayanganku, kesukaanku. Aku menonton dengan sangat senang saat itu. Ya, memang dasarnya anak kecil. Sambil ku peragakan sendiri gaya-gaya Ranger biru kesukaanku di kamar. Ibuku sibuk memasak dan tak ada waktu mengurusku. Ayahku yang sebagai PNS dinas di peternakan selalu disibukkan urusan kantor, tak kenal hari libur. Intinya masuk terus. Ketika sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba anak kecil yang ada di mimpiku itu muncul dan berkata, "Ayo main." Aku yang terbawa oleh suasana film tak menghiraukan siapa itu dan mulai bermain dengannya. Berlari-lari, tertawa bersama, dan mengobrol di teras yang pemandangan ke depannya hanya ada gunung-gunung dan kota yang terlihat sangat kecil. Anak tersebut selalu terlihat ketika pagi dan sore menjelang maghrib. Pernah suatu hari dalam obrolannya aku ingat dialog seperti ini. Karena sudah lama aku hanya ingat garis besarnya saja. Kamu tuh namanya siapa?" "Aku Mita." "Kamu sering dipanggil AI kan?" "Iya, kenapa kamu tahu?" "Iya, soalnya Mita sering liatin AI dari jendela luar kalau kamu lagi nonton terus dipanggil ibu kamu." "Oh, emang kamu kapan datangnya? Kok aku nggak tahu?" "Mita udah lama di sini. Mita dulu jatuh di pohon itu. Terus tahu-tahu ada di dekat rumah AI." Dengan polosnya, "Oh, rumah kamu di mana? Aku boleh main ke rumah kamu nggak?" "AI gak boleh main ke rumah Mita. Di rumah Mita banyak monster kayak Power Rangers. Nanti diculik loh." "Ah, nggak takut. Kan si Power Ranger biru." Sambil memperagakan pose Power Ranger saat berubah. "Hehe, pokoknya AI gak boleh datang ke rumah Mita." "Iya deh, tapi besok main lagi ya." "Iya, Mita nanti nyamper ke rumah AI besok. Sekarang pulang ya, mandi dulu terus siap-siap tidur." "Iya." Entah kenapa saat itu aku merasa bahwa aku sudah dekat sekali dengannya, nyaman dan merasa memiliki teman yang baik. Kadang pembicaraan kami pun sering menyambung ke arah yang mungkin tidak tahu apa artinya, seperti berikut. Saat itu Mita berkata, "AI, nanti malam jangan jalan-jalan di rawa-rawa itu ya." "Emang kenapa gitu?" "Di situ ada monster Power Ranger yang mau nyulik AI." "Wah, monsternya serem nggak?" "Iya serem, taringnya panjang, matanya merah, badannya tinggi kayak Power Ranger." "Wah, iya. AI gak akan main-main ke rawa, takut diculik." Aku pun seperti tahu maksudnya dan meski rawa-rawa itu tidak ada, tapi aku menganggap itu ada. Ketika malam datang, aku bermimpi bahwa aku berjalan di hutan. Di sana berdiri sebuah rumah tua dan rawa-rawa. Aku melihat rumah tua itu terlihat sosok kakek yang sedang duduk di kursi goyang. Mukanya terlihat dingin dan galak sekali. Sedangkan di rawa-rawa aku melihat ada semacam karnaval. Apa daya, seorang anak kecil yang diberi pilihan antara dunianya dan mimpi buruknya, aku melihat masuk ke rawa-rawa itu dan memilih mengikuti gemerlap cahaya warna-warni yang penuh keramaian. Saat aku memasuki rawa-rawa tersebut, aku disambut oleh seorang kakek tua yang berbeda dengan sebelumnya. Ia nampak ramah, baik, dan penyayang. Dia mempersilahkanku untuk masuk. Namun ketika aku hendak masuk, aneh, anak perempuan yang tadi menjadi temanku itu datang tiba-tiba dan memarahiku.
Udah Mita bilang kan, jangan masuk ke rawa-rawa, banyak monsternya tahu. Tanganku pun ditarik olehnya dan kemudian dia mengajakku untuk menjauh dari situ. Ketika aku lihat, karnaval itu berubah menjadi kerumunan makhluk goib. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, semua jelas di pandanganku. Dan aku pun takut dan berlari lebih kencang dari temanku itu. Aku berlari dan lalu dia menunjukkan ke sebuah rumah yang saat pertama aku datang. Terduduk seorang kakek tua dan galak. Aku pun disuruh masuk ke rumahnya dan tiba-tiba aku menangis keras sekali karena aku takut makhluk-makhluk gaib tersebut mengikutiku. Namun kakek tersebut bersama temanku itu berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Kami di sini kok." Mereka pun berjaga di depanku. Tetapi karena takut, aku pun menangis sejadi-jadinya. Dan tak tahu mengapa, tiba-tiba aku terbangun dan ditenangkan ibuku. "Adek, nangis kenapa?" "Cep cep cep, pengen permen. Besok beli permen ya," ucap ibuku. Aku pun langsung memeluk erat ibuku dan berkata, "Takut, takut." Ibuku berkata, "Mimpi buruk ya, Dek?" "Cep cep cep cep, udah. Ibu di sini, nggak kemana-mana kok." Lalu aku pun kembali tenang dan kembali tertidur. Esoknya ketika bangun, aku melihat siluet di gorden jendelaku seperti patung wanita zaman dulu yang diikat rambutnya. Aku pun berteriak menangis kembali. "Takut, takut, ada patung." Namun ibuku menenangkanku. Lalu seketika temanku itu berdiri di dinding dan berkata, "Udah Ai, gak usah takut. Mita udah usir patungnya." Saat aku melihat ke gorden, siluet itu pun hilang dan aku kembali tenang. Ibuku pun lalu memandangiku dan kemudian aku langsung pergi ke atas, di mana aku sering terduduk diam berjemur di matahari pagi untuk menghangatkan diri karena cuaca di kaki gunung yang sangat menusuk. Lalu seketika temanku itu muncul dan kami kembali bermain-main. Ibuku mungkin melihat dari jendela dalam rumah. Dia heran kenapa aku sering tertawa-tawa dan bermain lari-larian sendiri di taman. Namun ibuku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ibuku sedang menganggapku berhayal tentang hal Power Rangerku itu gitu loh, lagi memperagakan. Pertama, orang tuaku menganggap bahwa mungkin itu karena film yang sering kutonton. Tapi lama-kelamaan aku malah seperti lupa akan diriku yang asli. Aku seperti berubah 360 derajat. Aku bukan anak pendiam yang dulu lagi. Kini aku sering tertawa sendiri dan sering mengobrol sendiri. Khawatir akan kejiwaan yang mulai memburuk, orang tuaku membawaku ke kenalan mereka yang pintar masalah kejiwaan sekaligus pintar dalam ilmu kebatinan. Dia sengaja dipanggil jauh-jauh dari Bandung hanya untuk mengkonsultasikan keadaanku ini. Saat ia datang, aku hanya duduk di sofa dan ditanya-tanya oleh sahabat karib ayahku itu. "Dek, Dedek sering main sama siapa?" "Sama Mita," jawabku. "Mita itu siapa?" tanyanya. "Dia teman Ai." "Bisa ditunjukin di mana sekarang dia, Dek?" Aku pun menunjuk ke arah meja makan. "Tuh, dia lagi di sana." Sejenak, sahabat karib ayahku itu pun memejamkan mata dan aku tak melihat temanku itu berdiri di meja makan. Aku tak tahu ia pergi kemana. Setelah beberapa saat, sahabat karib ayahku itu pun berkata pada ibu dan ayahku, "Dia tidak apa-apa kok Pak, Bu. Singkatnya, dia itu ada yang menemani. Dia baik sekali kok Bu. Malah bisa juga jadi yang ngejagain si Ai," katanya. Ibuku sedikit menghilangkan kekhawatirannya. Dan selalu setelah itu, ia pulang dan lalu kami pun segera tidur. Di malam selanjutnya ketika aku hendak tidur, Mita menyapaku dan berkata kepadaku, kurang lebih seperti ini. "Ai, Mitanya mulai besok mau pindah rumah. Jangan nangis terus ya.
mulai besok atau secepatnya AI pasti dapetin temen yang banyak. Mungkin Mitanya bakal datang lagi nyampir AI sekali-kali. Tapi waktunya lama banget. Jangan sering nangis lagi ya. Kok pindah? AI nanti nggak punya teman lagi. Nanti ada patung lagi. Tenang aja. Mulai besok AI bakal dapet permen yang lebih enak lagi dari yang sekarang AI makan. Pokoknya AI nggak boleh sedih ya kalau Mita besok gak nyamper AI lagi. Tapi Mita janji kan bakal nyamper AI lagi nanti. Iya, nanti Mita bakal bangunin lagi AI kayak dulu. Terus nanti kalau orang tua Mita main kesini lagi, Mita janji mau nyamper AI lagi. Pokoknya Mita harus kesini lagi nanti. Iya, ya udah Gi, sana. Ayah sama ibu nanti bentar lagi ke kamar. AI-nya siap-siap buat tidur aja ya. Iya, jawabku sambil tak mau melihat wajah lucunya. Lalu saat kulihat ia sudah tidak ada. Dan aku pun tidur bersama orang tuaku. Saat bermimpi, aku berada di tengah-tengah karnaval yang saat itu aku pernah berada. Di sana tidak aku temui satu orang pun. Lalu aku pun berkeliling. Saat aku berada di permainan korsel kuda, aku melihat banyak kerumunan orang yang pertama kali mengerumuni Mita saat di mimpiku yang pertama, namun sekarang dengan wajah yang terlihat jelas. Banyak di antara mereka wanita dan pria yang wajahnya hancur, mata menggantung di pipi, bibirnya aneh, bibirnya nampak vertikal, tidak seperti lazimnya manusia. Sekujur lukanya yang jelek sekali, seperti luka bekas tikaman yang parah sekali, dan sebagian yang lehernya seperti bekas gorokan. Ada yang bekas gantungan tali. Ada yang ususnya terulai keluar dengan darah yang menetes-netes. Ada pula yang berbentuk seperti pocongan. Lalu ada yang badannya kecil sekali, namun kepalanya besar dengan lidah menjulur sampai dada, berkuku panjang, matanya melotot tajam. Intinya sangat-sangat ngeri. Aku yang saat itu hanya seorang anak kecil sudah tidak tahu apa yang akan kulakukan. Badanku tidak bisa bergerak. Sementara gerombolan makhluk yang tidak tahu apa itu semakin dekat. Dalam kebuntuanku itu, aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sedangkan kerumunan itu terus mendekatiku. Aku hanya menyebut, "Ayah, ibu, ya Allah." Kebetulan saat itu aku sudah diajarkan mengenai agama Islam karena TK-ku itu TK Islam. Namun aku hanya tahu Allah saja dan surat Al-Fatihah karena aku diajarkan lagu yang liriknya Allah Tuhanku kita para muslim. Begitu. Lalu kemudian muncul seorang wanita berambut panjang yang memakai daster putih dan kakek tua yang wajah mereka bersinar sangat terang sekali beserta seekor kucing mengikutinya. Benar-benar di luar logika memang bila kalian memikirkan apa yang kuceritakan. Namun ini yang ada di mimpiku. Mereka seperti ditakuti oleh kerumunan makhluk-makhluk jahanam itu, makhluk yang seram tadi. Mereka tiba-tiba terbakar satu persatu saat kakek itu mengacungkan tongkat yang digunakan untuk membantunya berdiri tersebut. Kakek itu hanya berbicara, "Uruslah urusan kalian. Anak ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kalian. Maju selangkah lagi, Zat yang Maha Agung akan mengirimkan kalian ke tempat yang lebih hina 1000 kali dari ini." Lalu makhluk-makhluk itu pun sambil terbakar, mereka berlarian tidak tahu kemana. Setelah aku berhenti menangis, aku melihat wanita tadi berkata kepadaku, "AI, ini Mita. AI-nya jangan takut lagi ya. Mereka nggak akan ganggu AI lagi." "Mereka tuh siapa? Kenapa ganggu AI terus?" sambil menangis. "Mereka tuh orang jahat di Power Ranger yang sering AI tonton." Spontan. "Makasih," sambil memeluk wanita berdasar tadi. Lalu setelah beberapa lama aku ditenangkan, kakek dan wanita tadi mengantarku ke sebuah rumah yang terlihat seperti rumahku.
Aku pun berjalan masuk menuju pintu rumah tersebut. Dan ketika aku menoleh ke belakang, mereka melambaikan tangan kepadaku dan aku pun melambaikan tanganku pada mereka. Dan aku pun berjalan masuk ke kamarku dan kutarik selimut. Aku pun tidur dan tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Jadi di dalam mimpi aku tidur dan kemudian terbangun. Aku melihat jendela, tak ada lagi patung, tak ada lagi temanku itu yang membangunkanku. Itulah pertama kali aku merasa kehilangan seorang teman yang takkan aku bisa kembali menjumpainya lagi. Siangnya ayahku mendapat telepon dari sahabatnya dan menanyakan kondisiku. Tapi ayahku mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Baru disitulah sahabat ayahku itu mengatakan hal sebenarnya dari cerita saat dia berkomunikasi dengan temanku itu saat dia pertama kali ke rumah untuk menanyaiku. Dia menceritakan sebenarnya ada makhluk-makhluk yang mencari seseorang untuk dijadikan salah satu dari mereka, namun gagal mencelakai targetnya. Ketika makhluk-makhluk tersebut kembali mencarinya, mereka melihatku sering terduduk kosong sendirian di teras sepanjang pagi maupun sore menjelang maghrib. Mereka pun tertarik denganku. Namun ada sosok gaib lain yang ternyata sama-sama menyukaiku. Ia diam di pohon belakang rumahku. Namun dia bersifat baik dan penuh kasih sayang karena faktor X di masa lalunya yang kemudian tidak mau bahwa aku diapa-apakan oleh mereka yang jahat. Lalu saat ingin memperingatiku, ia malah tertangkap oleh kerumunan makhluk yang aku lihat sebelumnya. Kemudian saat itu dia melindungiku dari dekat sebagai anak kecil yang mengerti duniaku karena orang tuaku mungkin akan berpikir bahwa aku sedang mempunyai teman hayalan. Namun saat itu ia melihat kakek-kakek galak yang melindungiku dari mereka. Sahabat karib ayahku mengatakan bahwa itu adalah pelindung yang dikirim kakekku untuk melindungiku sedari kecil. Lalu kemudian karena sahabat ayahku takut akan apa-apa, ia menyuruh aku bersekolah dan dibesarkan di Bandung saja. Karena di sana bila ada apa-apa, sahabat ayahku itu bisa mengontrolnya dan bisa langsung menolong. Dan akhirnya aku tinggal di Bandung sampai sekarang dan alhamdulillah tidak pernah aku mengalami hal yang seperti itu yang kualami saat kecil. Namun terkadang ketika aku terduduk di balkon di suatu malam dalam kondisiku yang sekarang, tidak jarang aku sering mengingat sahabat kecilku yakni Mitah, yang mungkin seperti mimpi bagi kalian saat aku menceritakan pengalaman teraneh selama masa kecilku itu. Dan kisahnya pun berakhir demikian. Jadi ini adalah cerita horor yang sedih, pilu. Semoga bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.